Ini macam-macam. Itu orang ada di kamera. Tersebut Macam-macam Pak. Bapak kami tersebut mari disebutkan mungkin perlahan semoga acara yang tersebut yaitu kawasan inti untuk selatan Garis di Kabupaten Wonosobo. Bapak dan sini bersyukur sini Pak Budi. Monggo Ponggal Stasiun Pulau Muhammad dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Mata para rawuh, para alim, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh masjid, dan seluruh pengurusipun, sedaya jamaah pengawasan selapanan, Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing majelis mriki, mugi kita sedaya dipunmulyakaken Allah Ta'ala. Monggo kita milai kanthi puji syukur wonten dasaripun Allah, kita sedaya taksih pinaringan iman, Islam, sehat, sifat, sehingga kita sedaya taksih saged rawuh mangkepal wonten majelis pengawasan. Mugi-mugi rawuh kita sedaya untuk keberkahan asal ridho saking Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat mugi salam mugi katur wonten ngersani Kanjeng Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya nyatur syafaat di Kanjeng Nabi dunia akhirat. Mugi-mugi kita sedaya bijak kepada Kanjeng Nabi, kita sedaya tansah dirunakani umatipun Kanjeng Nabi wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saderengipun ngaos niki pertanyaan nih waras sangat. Bagaimana kalau ada anak belum balik adzan, apakah diperbolehkan? Boleh. Boten enten syaratnya adzan kudu wis balik. Sadurunge balik asal mawon. Sebab memang hukumnya adzan itu kan sunnah. Hukumnya adzan sunnah. Namun laku saya lebih afdol bagi yang sudah balik, bagi yang bersih, suci. Itu hubungannya kalian adab utawi tata krama. Pak Kiai, saya mau bertanya, apakah itu yang dimaksud dengan penyakit hati? Apakah dampak dari penyakit tersebut dan bagaimana caranya untuk menghindari dari penyakit tersebut? Penyakit hati itu perkara-perkara yang merusakkan hati dan amalan yang ada di dalam hati. Imam Ghazali ketika ada penyakit hati itu kan kawan kelas beserta cabang-cabangnya ada 26, termasuk monopo penyakit hati itu kata contohnya suudzon, ghibah, iri, dengki, fitnah, namimah, adu domba, hubud dunia, cinta dunia itu, karahiyatul maut, takut dengan kematian, ujub, bangga diri, sombong, takabur, riya, pamer, dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati sedaya. Cara menyembuhkannya di Pulau Panjenengan sedaya sinau, belajar, ngaos, dan juga bagaimana untuk menanggulangi. Contoh umpamane enten tiyang asal utawi tertimpa penyakit sombong, maka dia harus belajar apakah itu penyakit sombong, akibatnya seperti apa, cara menanggulangi bagaimana, prakteknya seperti apa untuk menanggulangi penyakit sombong. Itu contoh. Sebab sekrawan sombongan contohnya ketika ulama
Perawan sing ndadekake sombong niku biasane nomor 1 pangkat jabatan, nomor 2 dunia, bodoh dunia, nomor 3 ilmu pengetahuan, nomor 4 fisik. Fisik itu maksudnya ya bentuk awak, merasa paling kuat, merasa paling ganteng, merasa paling ayu, merasa paling. Maka cara untuk menanggulangi kita ini kados budi belajar sinau akibat-akibat orang yang kena penyakit itu tadi seperti apa, bahayanya seperti apa, dan itu kedadipun sinaoni dan kita berusaha untuk menghindari, untuk mengamalkan perkara-perkara yang bisa menanggulangi penyakit-penyakit Allah. Iri, termasuk iri, hasad, dengki, iri itu penyakit bahaya. Gak seneng kalian nikmat ingkang diparingaken Allah dumateng tangga teparone, dumateng kanca-kancane. Tanggane bangun omah meriang, tanggane tuku mobil panas, tanggane nampa nikmat nopo mawon gak seneng. Tur kula panjenengan sedaya kita semua itu bisa mendeteksi sebenarnya hati kita niki akan penyakit nopo boten. Contohnya niku terus penyakit-penyakit hati bahayanya itu kata sangat bisa merusakkan, menghabiskan amalan kebaikan, bisa menghabiskan pahala. Bila penting kalau panjenengan sedaya bisa belajar untuk menghindari donga dumateng Allah supados Gusti Allah Taala nebihaken saking sedaya penyakit-penyakit manah niku wau. Ustaz, saya tanya, pertanyaan saya bagaimana bermadhab mungkin lebih dari satu imam apakah diperbolehkan? Boleh, ada syaratnya. Syaratnya kalau dia ini tingkatannya sudah setara dengan madhab. Namun setara dengan mujtahid ini. Sebab itu tingkatan-tingkatan kita membahas tentang madhab itu benar-benar rampungnya sih. Kenapa kita ini sebagai orang awam harus bermadhab? Karena kita ini tidak paham. Kita ini tidak akan paham sejauh mana itu Al-Quran, sejauh mana itu hadis, kecuali kita ini mengikuti, membaca orang-orang yang ahli Quran dan ahli hadis. Intinya ngamalkan agama ini adalah Kanjeng Nabi. Nah kita ini zamannya sudah jauh dari Kanjeng Nabi. Dari kita ini ajeng langsung Kanjeng Nabi kita mungkin boleh. Tidak mungkin. Sumber Kanjeng Nabi boten, paham hadis Kanjeng Nabi boten, paham Quran di boten, kok ajeng langsung Kanjeng Nabi tapi tidak bermadhab. Lucu. Mila kita wong awam itu wajib untuk bermadhab. Maksudnya untuk memahami, mengamalkan agama harus mengikuti orang-orang yang paling paham terhadap agama. Sing paling paham terhadap agama itu sinten? Para sahabat sebagai diulang langsung Kanjeng Nabi. Lah sahabat nggih ngoten. Jadi murid dia benar tabiin orang yang paham dengan sahabat. Bawahnya lagi tabiin orang yang paham dengan tabiin dan seterusnya. Mila berantai. Mila kita sedaya ini ngamalkan agama ini mengikuti para ulama, ingkang pundi ulama-ulama wau saking guru-gurunipun ingkang nyambung dumateng Kanjeng Nabi. Mila tiyang niku menawi di dalam mengamalkan agama kok tidak bermadhab, bingung mangke uripe. Jelas otomatis bingung. Karena yang namanya agama ini bukan perkara-perkara mudah. Agama itu sangat luas sekali. Napa boleh hubungannya kalian masalah hukum-hukum di dalam kehidupan. Contoh ini kalau contoh. Umpamanya tentang zakat, ajeng zakat fitrah. Zakat fitrah itu nak cara mazhab Syafi'i kudune kalian makanan pokok karo beras. Iya, karena ini zaman saat ini kasih kali duit. Kira-kira umpamanya yang nanti kasih zakat fitrah kali duit atau itu kenging membuat dan kenging itu akan menghadapi sopo kan. Padahal Kanjeng Nabi nak langsung masuk Kanjeng Nabi tidak pernah zakat fitrah pakai
Apa boleh uang kertas? Nah, kira-kira keinginan apa buatan gitu. Dan itu perlu pembahasan tentang hukum-hukum buatan itu. Dan terus buatan sadar istilah kita itu umpamanya wah nyong langsung ngaji nabi nyong orang madhab-madhaban gitu. Yo malah tetap bodoh gitu. Tetap bodoh itu. Sebab memang beragama itu ya orang itu beragama itu tidak wajib bermadhab, tapi memahami agama ya harus bermadhab. Sebabnya awal itu zaman itu zaman akhir. Mila mereka ketika kali mustahil mutlak, orang yang mana di situ bisa menggali sumber agama dari Quran dan hadis sing paling paham. Melalui zaman tabi'in, tabi'un tabi'in, zaman tabi'in sinten Imam Abu Hanifah contohnya, namanya Nu'man bin Thabit al-Hanafi al-Kufi yang lahir tahun 80 Hijriah, sedo tahun 150 Hijriah, pendiri mazhab Hanafi pertama. Sebab yang dari guru para sahabat gurunya sinten kanjeng Nabi. Nah makanya Imam Hanafi ada murid-murid. Contohnya di antara Imam muridnya itu kata muridnya terkenal Imam Zufar, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Asy-Syaibani. Imam Muhammad Asy-Syaibani lagi gak ada santri murid, gak ada murid. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas gak ada murid. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204 Hijriah, pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lagi pulang, gak ada murid. Namanya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal pendiri dari murid Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail. Itu namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad, mazhab Hambali. Berarti kutu muridnya Imam Syafi'i. Ada pertanyaan, lah terus umpamanya saat dari Imam Bukhari berarti kalau orang kagum kabeh. Saat ini kadang Idune hadisnya Bukhari Muslim, berarti takoi Imam Bukhari sapa, Imam Muslim sapa dengar tos. Biografinya saya tidak tahu. Nomornya hafalkan hadis. Kalau kita ini tiang awam, kita ini belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu nakawan, fikih mulai dasar. Niku hasil istihadnya para ulama mujtahid riyin. Mira kantun anut kecuali awake dhewe niku paham. Sebab tingkatane wong awam niku wajib taklid mengikuti. Dhuwurane mukallaf niku, sinten mufti. Mufti itu orang yang sudah layak berfatwa dalam sebuah hukum agama yang bersumber dari Quran dan hadis. Di situ tahu tentang pendapat-pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya. Itu semua kita itu betul sampai ketingkatan mufti itu betul sampai mustahil. Tiang itu kini berijtihad. Kini sampai di kiamat kini berijtihad, tapi harus memenuhi syarat. Syaratnya tiang sing berijtihad, dia harus memahami seluruh ilmu-ilmu yang ada. Ilmu Quran beserta ilmu ulumul Quran, tafsir, asbabun nuzul, tentang paham tentang hadis, usul hadis, asbabun wurud, ilmu nahwu, sorof, tadi, balaghah, mantiq, bayaan, ma'ani, semuanya harus menguasai. Niku lagi berijtihad. Awak dhewe niku ora mungkin bisa mampu istihad. Mila teriku kita itu bermadhab setunggal madhab Imam Syafi'i tanpa menafikan, tanpa kita ini menolak madhab yang lain. Contohnya madhab Imam Hanafi, madhab Imam Malik, madhab para ulama Ahlus Sunnah, madhab Imam Hambali dan yang lainnya. Sebab perbedaan itu hanya di dalam masalah furu' bukan cadangan. Contoh, kita ini anut madhab Imam Syafi'i. Sholat subuh madhab Imam Syafi'i kan bertokunut, gitu. Saat ini ada pertanyaan, enggaknya sholat subuh bukan bertokunut sah kan bukan? Enggaknya sholat subuh bukan bertokunut sah kan bukan sholat sah?
Sakit? Tenang ibu. Pertanyaan sah mau boten enggane boten sah niki enggane jawabane boten sah. Wong sak Mekah Madinah ora sah salate. Iya boten. Sebab kunut hukume sunnah. Nah hukume wajib dadi rukun salat lah boten sah. Ini contoh. Tapi sebab kita ini duwe prinsip anut mazhab Imam Syafi'i, kita ngamalaken beto sholat subuh, beto kunut subuh, tapi tidak boleh menafikan yang tidak kunut. Upami contoh, kebetulan kita ini bermakmum kepada orang yang bermazhab Imam Ahmad bin Hambali, Mekah. Kan sholat subuh betul betul kunut subuh. Kita boten usah kunut utawi menawi kunut cukup temberiku lafate tok ampun ngantos temberiku perbedaan yang mencolok angkat tangan dhewe boten usah. Nah, tembriki umpamanya enten kesempatan tapi biasanya mereka memberikan kesempatan manten iki dale untuk suwi sithik. Kita cukup temberiku di dalam fikih-fikih niku kita ini cukup mengucapkan doa kunut sesimpel mungkin. Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman a'tait wa qini syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Cekak. Wong iki dale rada suwe kecuali nak salate teng kali gitu mas salate cepet. Nah niku terus mereka rada suwe salate. Nggak cekak. Ini contoh. Utawi Rasulullah SAW yang menawi piyambake terbiasa tidak kunut subuh anut mazhab Imam Ahmad, juga anut mazhab Imam Hanafi, juga Imam Malik. Terus memberi makmum kalian yang si bermadzhab Syafi'i sholat subuh nggak kunut. Ya boleh, umpamanya piyambake orang melu kunut boten napa-napa, kantor menen mawon mendel mawon, ya sah sholat. Terus sampun ngatos ketika kita ini menemukan orang yang sholat subuh nggak kunut subuh terus Pak. Iki oleh sholatnya perasaan, sebab perkara sunnah. Atasipun kita ini memang harus agak berwawasan luas, jangan sampai kita menjadi orang yang anti kunut juga tidak boleh, atau kita tuh betul kunut, nah orang kunut perasaan gitu penting. Sebab itu perkara sunnah. Itu penting ilmu, termasuk tentang witir. Witir itu yang macam-macam gitu. Ada yang 2 salam, 1 rakaat salam. Madzhab Imam Syafi'i. Madzhab Imam Ahmad, Imam Hanafi dan lain 3 rakaat langsung. Bahkan ketika witir di dalam Ramadan, setelah Ramadan, 2 kunut. Sebab kunut subuh niku sing jadi niku madzhab Imam Syafi'i, kunut witir niku di dalam witir setiap hari niku sing jadi mazhab Imam Hanafi. Kunut witir Ramadan niku sing jaga niku Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Niki sedaya niku sunnah. Sehingga para ulama niku njaga sunah Kanjeng Nabi sedaya. Walaupun tentu beda-beda, cuma perbedaannya di dalam masalah cabangan hukum, cabangan perkara agama. Ini aslinya pembahasan yang tadi ini jauh banget. Ini biasanya pembahasannya wongsi kuliah pasca sarjana dalam bidang hadis. Ini aslinya. Dan kan sebab lebih semester setunggal, gitu loh. Soalnya makhluk. Ini kalau anggap semester 1 apa yang dimaksud asobia? Apakah termasuk membela suatu organisasi? Apakah termasuk mati kafir jika mati dalam keadaan membela suatu kelompok? Asobia itu maksudnya fanatik buta. Fanatik buta. Kalau membela sebuah organisasi, membelanya di situ hanya sebatas supaya untuk menjaga keeksisan sebuah organisasi yang dibenarkan, nggak apa-apa. Tidak sampai kepada akidah.
Ya, paham? Tidak sampai kepada bab tentang akidah. Tapi kalau di situ fanatiknya tidak fanatik buta, artinya hanya sebatas sebagai prinsip yang untuk memudahkan sebuah organisasi, yang mana organisasi itu sebenarnya adalah sebuah perkara untuk memudahkan menjaga sebuah perjuangan, katakanlah kalau seandainya di situ organisasi Islam, betul nopo. Tapi kalau seandainya asobiahnya sampai kepada fanatik buta, sehingga sampai bab tentang akidah, sehingga dia menganggap orang lain itu kafir, katakanlah orang lain itu sesat, menganggap orang lain neraka, dan ini bahaya. Bahaya. Tapi kalau seandainya di situ asobiahnya tidak sampai fanatik buta, hanya sebatas bagaimana untuk menjaga keeksisan sebuah organisasi supaya mudah untuk mengamalkan agama atau mudah sebagai kendaraan perjuangan agama untuk berkelompok. Bukan mati kekafiran, mati kafir itu orang. Ini gua contohnya biar asobiahe fanatik buta, terus pokoknya nak buka melu kelompok inyong ya sesat, pokoknya nak melu kelompok inyong ya neraka, pokoknya nak melu kelompok inyong ya salah kabeh. Jadi cara-caranya dodolan surga, kalau gitu, dodolan neraka. Itu sebetulnya ini sih banyak. Kita ini mempunyai prinsip itu penting. Kita ini memang ada dari prinsip, tapi tidak boleh menutup diri, gitu. Menutup diri terhadap orang lain. Masih dimaksud asobiah di dalam hadis mati ada memang. Siapa mati dalam asobiah, maka dia mati dalam keadaan kekafiran. Ini tadi asobiah fanatik buta, dia merasa paling benar. Kalau seandainya tidak ikut dia berarti kafir, sesat, neraka dan sebagainya, itu paling bahaya. Begini. Misal uang zakat fitrah dikasihkan ke bagian bersih-bersih masjid, hukumnya bagaimana? Mohon, boleh asal ada dia masuk ke salah satu asnaf 8. Sebab asnaf 8 kan tidak ada di situ tukang bersih-bersih masjid, tidak ada. Dan terus tukang bersih-bersih masjid itu jika dia masuk salah satu asnaf 8, entah dia itu sebagai fakir, entah miskin, entah sabilillah, entah ibnu sabil, niku ini. Sing jelas pokoknya zakat fitrah niku ditasarufkan kepada salah satu asnaf 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wal sabil. Terus pentasarupan zakat fitrah termasuk zakat mal, kalau dalam mazhab Syafi'i sama pentasarupannya kepada salah satu atau 2 atau 3 atau yang ada di antara asnaf 8 itu tadi, fakir, miskin, amil, mu'alaf, terus budak, terus orang yang terlilit hutang, sabilillah ibnu sabil. Itu penjelasannya panjang lebar. Kriteria fakir, miskin, kriteria sabilillah, ibnu sabil, kriteria amil. Kriteria amil nanti opono, ternyata amil. Semuanya panitia zakat. Panitia zakat itu pun harus disahkan Kementerian Agama. Kalau tidak disahkan nih dari sakit minggu nabi tidak boleh. Pak Ustaz, saya mau tanya, apa bedanya Ansor dan Muhajirin pada zaman dulu dan pada zaman sekarang? Sama saja. Mohon bagaimana cara menyambutnya seorang Muhajirin dan Ansor untuk bisa bekerja sama, mohon penjelasan. Kalau secara bahasa, Muhajirin kan orang pendatang, orang hijrah, orang yang hijrah. Berarti dia itu kalau seandainya hijrah pada suatu tempat menjadi pendatang. Ansor itu orang tempatan, orang yang menolong terhadap para pendatang. Yang dimaksud Ansor dan Muhajirin zaman Kanjeng Nabi, orang-orang yang mana di situ bekerja sama di dalam perjuangan agama. Di dalam perjuangan agama. Zaman Kanjeng Nabi, sahabat Muhajirin, sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, orang Madinah yang menyambut itu adalah orang-orang Ansor.
Mula sampai diabadikan Gusti Allah Ta'ala dalam Quran kan, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansori walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum warḍan. Jadi orang-orang yang dahulu yang mula-mula masuk Islam, maksudnya baik dari kalangan golongan sahabat muhajirin dan ansor. Terus muhajirin itu orang pendatang, orang yang hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga dia menuju ke suatu tempat. Kedatangannya itulah dianya itu disebut muhajir, orang yang hijrah. Ansor orang tempatan, orang yang menerima kedatangan muhajirin itu tadi. Jadi bagaimana di situ memang menyambut minimal, jangankan kok muhajirin, menyambut tamu saja, jangankan orang Islam, menyambut tamu kafir sekalipun, itu kan bagaimana kita sambut. Karena tamu itu mempunyai hak selama 3 hari 3 malam kan, selebihnya sebagai sodakoh. Tapi kewajiban kita jika ada pendatang, itu memang kita harus kita menunaikan haknya 24 jam kali 3 atau 3 hari 3 malam. Itu orang pendatang. Tapi di situ kalau seandainya pendatang terus kemudian mungkin bahkan mustalqin, ya tetap dia ini pertamanya tetap sebagai muhajirin, sebagai pendatang. Tapi yang jelas di sini memang perlu koordinasi menyambutnya seorang muhajirin dan ansor untuk bisa bekerja sama di dalam apa? Di dalam kebaikan, di dalam perkara agama, di dalam memperjuangkan agama. Sehingga jelas kita ini kalau seandainya sebagai orang ansor, sifat kita ya sebagai orang ansor. Siapapun tamu yang datang kita sambut. Kalau seandainya di situ tamunya baik, maka kita sambut baik. Kalau seandainya tamunya di situ mencurigakan, ya kita tetap waspada. Gitu. Ya tetap harus waspada. Bukan semuanya terus kita khusnudon semuanya. Oh justru maling, kita khusnudon sama maling, tidak boleh juga. Intinya koordinasi, komunikasi itu memang harus kita kedepankan. Atau muhajirin dan ansor, mulai sahabat-sahabat ansor, orang-orang sahabat ansor kan memang rata-rata orangnya lembut-lembut. Sahabat ansor, orang Madinah sih, orang Madinah. Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bahkan cerita tentang sahabat muhajirin ansor itu unik. Saking senangnya menyambut sahabat muhajirin itu, tidak hanya disambut dengan apa istilahnya tempat saja, tidak hanya disambut dengan makanan minuman saja. Bahkan berapa banyak sahabat-sahabat yang mana sahabat muhajirin di situ disediakan sampai istri, kepengen bojo lah, kepengen bojo, itu sahabat ansor itu saking aneh harus sahabat muhajirin sebagai bojo. Jadi kalau hitung ya saya mau nanya bagaimana hukumnya orang laki-laki atau perempuan jika memperlihatkan auratnya kepada orang lain yang bukan mahramnya. Apakah itu termasuk dosa kecil atau dosa besar, dan mohon penjelasannya batas aurat laki perempuan yang harus kita jaga. Menjelas batas aurat itu suatu perkara tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahram. Batasannya aurat laki-laki itu memang antara kudel dengan dengkul, pusar sampai lutut. Itu memang tidak tertutup. Kalau wanita seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kalau masalah muka dan kedua telapak tangan perbedaan di antara para ulama itu pembahasan lain lagi. Tapi yang jelas seluruh anggota tubuh wanita itu aurat. Nah, pengecualian kecuali kedua telapak tangan dan muka itu pun pembahasan nanti ada dalam sholat, ada di luar sholat. Tapi kan kesampingan yang kita madzhab Imam Syafi'i, aurat wanita itu seluruh anggota tubuh di luar sholat, kecuali kalau di dalam sholat, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Walaupun itu nanti pembahasan lagi perbedaan di antara ulama. Asal di situ memang tidak menimbulkan fitnah, ya udah di situ kecuali muka dan telapak tangan.
Tapi kalau masih menimbulkan fitnah seluruh anggota tubuh. Lainnya bahwa yang tiang asli awalnya dikubuhi kabeh itu kira-kira bener apa salah? Dikubuhi kabeh, bener apa salah? Salah. Jajaran itu terus, gitu. Nah, caranya bawa cadar, bawa apa? Bawa burukot, bawa apa sih? Budak, aslinya gitu terus, gitu. Aslinya gitu, cuma ke tempat kita ini kadang-kadang justru jadi fitnah. Nah, itu sih dari fitnah sih ngerti apa sih ngerti lah. Aslinya kan secara hukum kitab Safinatun Najah bahwa para sahabat niku aurat seorang wanita di luar sholat itu seluruh anggota tubuh tanpa kecuali. Niku madhab Imam Syafi'i. Gitu. Tapi cuma sing ngamalke malah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i jarang yang mengamalkan. Nanti yang mazhab Hanafi justru mengamalkan, padahal mazhab Hanafi malah kecuali bukan dari kedua telapak tangan, tapi malah ngamalkan nih. Atau mereka itu daerah-daerah yang bermazhab Hanafi rata-rata bisa cadaran kafe. Atau mereka surat diarani cadaran itu teroris apa atau mereka sebagai umum, gitu. Ada tempat kita boleh. Loh, kalau seandainya aurat bagi laki-laki yang sadar itu dari pusar sampai lutut yang sadar. Bila umpamanya itu jami ternopon itu ya kok karuan cekak, habis ngaji musuh si karuan cekak. Yo paling orang karo perang kacau mbah yen kacau zaman sakniki niku bawa apa sebenarnya? Apa umrah terus ini? Boten istilahnya apa istilahnya apa sebenarnya? Cinta. Cuma kadang kita cinta identik karo perkara-perkara badan kurang pas, tapi aslinya jadi buat itu memang ngomong yang sedang yang zaman saat ini media sosial dan sebagainya. Oh, nak gerak cinta mesti ganti dari kapan bapak itu kalau cinta kafe gila. Zaman ini kan kalau kurang lah bahasanya. Artinya itu berikutnya nama untuk menjaga aurat nih wow menjaga aurat paling boten dengkulin boten ketik yang ekstrim minimal ya buat jilbab kan syukur gitu sikile boten ketinggal mesti bisa kemudian ketinggal yo lekah-lekah intinya upamine tiang itu sebenarnya bukan masalah bentuk pakaiannya, tapi dimanapun dia berada, kapan, situasinya seperti apa. Contoh umpamanya, jenengan yang saya mulai kuda telanjang bulat kenging bulan, jadi sinten. Udane kudu kamar dewek kan, nah kan, gila, kenging kan, kenging. Umpamanya kuda pinggiratan ini betul. Kengkeng asal betul-betul menungsa. Gila. Dan intinya itu berikut saja. Jadi yang namanya aurat suatu perkara yang ada dalam diri kita yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram. Gila, itulah pentingnya pakaian akhirnya gitu. Berpakaian sesuatu perkara yang untuk menutup perkara yang tidak boleh diperlihatkan kepada sembarang orang. Saya bingung NU sekarang pecah jadi dua, jadi sinten. Ada liberal dan GR garis lurus. Pertanyaannya apa perbedaannya liberal dan garis lurus? Kalau dibaca sekarang mana yang kita ikuti liberal garis lurus termasuk di sini. Setahu saya nggak ada lah pecah belah, nggak ada. Satu aja. Yang ada itu satu. Itu setunggal. Gak ada liberal, gak ada garis lurus. Kalau ada liberal itu ya orang yang nebeng-nebeng lah gitu, nempel-nempel gitu. Atau GR garis lurus, malah ini orang paling muda sebagai orang bijani. Tapi setahu saya nggak ada. Kalau seandainya ada itu individu,
individu, jadi nggak ada pecah. Karena memang secara struktural ya setahu saya hanya satu. Secara struktural, kalau kultural itu memang banyak. Artinya kultural itu yang tidak itu struktural itu macam-macam, sebab memang Indonesia itu sangat luas, sangat luas. Ada yang keras, ada yang keras. Perbedaan itu biasa dan memang harus berbeda. Nah, tidak orang berbeda itu malah padu, gitu. Harus berbeda. Dalam sebuah pergerakan itu harus berbeda. Cuma satu, jaga keharmonisan, jaga kebaikan, jaga ukhuwah kan itu. Ini kan kadang slogannya nopo, slogannya kan ukhuwah, pertama kan ukhuwah nopo, ukhuwah Islamiyah, terus ukhuwah wataniyah, terus ukhuwah syariah al-insaniyah. Ini ukhuwah Islamiyah, sesama Islam. Angger Gusti Allah podo, Nabi podo, Quran podo, sholatnya podo 5 waktu, berarti tentu wajib bagi kita jaga perukhuwahannya, persaudaraannya kan wajib kita jaga kan, asal podo. Dan apa sih bedanya kan? Hanya beda masalah pendapat, hanya beda masalah pergerakan, gitu. Kita pokoknya apalagi dalam satu angka. Enggaknya orang tua ya beda-beda sithik ya harus seperti itu. Maka ada dari dulu zaman sahabat bahwa ada perbedaan biasa. Zaman sahabat nomor satu, berbeda kan? Ya, antara sahabat satu dan sahabat yang lainnya. Termasuk zaman sahabat dulu yang antara sahabat Ali, kalian Muawiyah, kalian Ibunda Aisyah, kan beda-beda perbedaan. Ya. Tapi orang-orang dulu memang orang yang masih dijaga oleh Allah Ta'ala, bahkan sampai pernah mendapatkan fitnah terjadi peperangan kan, perang Siffin dan perang Jamal. Sampai akidah Sunnah mengatakan jika yang benar mendapat 2 pahala, jika yang salah mendapatkan 1 pahala, karena memang tingkatnya mereka itu mujtahid, berijtihad. Nah, cara pula ini jawabannya ini ya, untuk sekarang bisa jadi jual antara boten satu aja yang ada. Kalau seandainya ada yang lebih berat, kalau tidak individu dengan cara pula ini, ya, setahu saya seperti itu. Kalau secara struktural itu masih satu, nggak bisa jadi 2. Oke, ya masalah bab-babnya ini bab-bab pertukaran dan juga memang sebenarnya tidak perlu dibahas terlalu jauh. Sebenarnya ini lagi ngaji, wae ibadah, wae yang beres oke. Wae nyaur lu. Wis bangunan kok sultan man. Oh, itu beres kalau besok. Sebenarnya semangat ibadah, semangat perjuangan, kita kita hidupkan suasana agama untuk kampung kita, untuk lingkungan kita. Menghidupkan kasih taklim, menghidupkan amalan masjid, menghidupkan ngaos, menghidupkan semuanya syiar-syiar agama. Pun